Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Paroki Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Minggu ini adalah hari Minggu malam. Misa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Robi JSSR. Intensi misa pada pagi hari ini mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria, mengucap syukur atas hari ulang tahun bagi Yohanes Pascalio Putra Hartono yang ke-21 tahun. Mohon kelancaran dan kesehatan untuk OMK yang akan melaksanakan tablo. Mohon kedamaian kekal bagi Yohanes Widi Kunianto, Ibu Cecilia Titi Handayani, Suster Mary Emmanuel Gunanto, Bapak Andreas Bianto. Umat dimohon untuk mematikan handphone dan seluruh alat komunikasi lainnya. Umat dihimbau untuk tidak hilir mudik selama misa berlangsung. Para orang tua juga dimohon untuk mendampingi anak-anak agar ketertiban dan kekhusyukan ibadah tetap terjaga. Diharapkan umat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama misa berlangsung. Terima kasih. Terpujilah Putra Daud. Terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah yang Maha Tinggi. Saudara-saudari terkasih, inti perayaan hari ini adalah peringatan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebagai Almasih, sebagai Raja dan Penebus kita. Dengan mengimani bahwa kerajaan Kristus akan menjadi nyata nanti di akhir zaman, marilah kita mengungkapkan rasa hormat dan pujian dengan menyanyikan lagu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu
para suster, orang muda, remaja, dan anak-anak, umat beriman yang saya kasih dalam Kristus. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam perayaan hari Minggu Palma pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan ya, luar biasa. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya akhirnya kita seperti tahun lalu berada lagi di tempat yang sama ini untuk merayakan misa Minggu Palma. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, kita tahu bahwa sejak awal masa Prapaskah kita sudah mempersiapkan diri dengan tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan juga bersama dengan seluruh gereja umat Allah, kita mau mengawali peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi semuanya ini, misteri ini, Yesus sebagaimana yang akan kita rayakan hari ini, dia memasuki Yerusalem, kotanya. Untuk itu marilah kita juga dengan penuh iman dan bakti mengiringi Tuhan sambil menenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Tentunya dengan satu pertanyaan reflektif, yaitu kita berdoa semoga kita tetap setia dalam mengikuti Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka. Ketika dia sedang berjaya maupun juga ketika dia menderita. Kita memberkati daun palma. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk daun palma ini. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kuduskanlah, berkatilah daun palma ini. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ya, kita sudah mengangkat daun palma, sekarang Romo dan Diakon akan berjalan memberkati palma yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Taborak.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Kristus, masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebagaimana dikisahkan dan kita dengarkan dalam bacaan Injil Matius tadi, disambut, dielu-elukan oleh orang atau umat yang begitu banyak. Mereka semua menyambutnya karena melihatnya sebagai Raja Damai yang datang untuk membawa kabar baik bagi mereka. Kalau hari ini kita memulai Minggu Palma, kita juga melakukan hal yang sama. Bagi kita, kisah ini atau penyambutan Yesus memasuki kota Yerusalem mempunyai 2 arti penting, 2 makna penting. Yang pertama, melambangkan kedatangannya pada akhir zaman. Artinya kita diajak untuk melihat jauh ke depan, bahwa suatu saat nanti, menurut kitab suci, Yesus akan datang sebagai Raja. Dan tentu kita semua yang mengenalnya, yang percaya kepadanya, akan menyambut dia dengan sukacita. Kita menatap masa depan ini. Yang kedua, melambangkan persiapan penderitaan Yesus. Artinya penderitaannya kini semakin dekat. Dia akan masuk ke kota Yerusalem untuk menerima tugas perutusannya, sengsara, dan akhirnya wafat dan disalibkan. Kita tahu dari kitab suci bahwa orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem, akhirnya dalam waktu yang singkat pulang.
menolaknya, bahkan membunuhnya. Itulah sebenarnya dua misteri yang mau kita rayakan dan kita kenangkan pada hari ini. Seperti pertanyaan reflektif saya pada pengantar misa tadi, mari kita juga melihat diri kita dalam diri orang banyak itu. Hari ini kita menyambut Yesus, kita mengeluhkan Dia. Semoga kita besok lusa tidak menolak Dia, tapi kita tetap cinta Yesus terus sepanjang hidup kita. Mari kita merenungkan ini. Saudara-saudariku terkasih, kini sekarang marilah kita bersama-sama memulai perarakan kita menuju ke gereja, sama seperti orang-orang tersebut melambai-lambaikan daun palma menyambut Yesus Sang Raja Damai. Kita juga melakukan hal yang sama untuk menyambut Yesus Sang Raja Damai. Kita akan berarak dan akan diatur oleh panitia dan petugas. Silakan. Yesus disambut
gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan pawai tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan pawai tangan. Gemuruh sorak dan sorak,
dan direndahkan ke bawah kaki salib sebagai teladan kebenaran bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Umat beriman terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu, saya minta selama kita mendengarkan sabda Tuhan sampai dengan renungan nanti, dan kita ini semua punya HP, itu sangat bagus, tapi kita simpan HP sejenak ya, kita fokus kita sekarang dalam suasana doa. Ada waktunya kita gunakan HP. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang berputus. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh
bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Jawab Yesus, Benar. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, "Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, di dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, "Siapakah yang harus saya lepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu?" Memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruangan pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya, Jangan kau campur tangan dalam perkara orang salib itu, sebab dalam mimpi tadimu aku sangat menderita karena dia. Sekarang para imam kepala dan pemuka-pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang harus dilepaskan?" Mereka berteriak, "Barabas!" Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus,
yang disebut Al-Masih ini? Semua orang menyaut, Dia harus disalibkan. Pilatus berkata, Kejahatan apa yang dilakukannya? tetapi semakin keras mereka berteriak, Dia harus disalibkan. Pilatus menyadari bahwa segala usaha sia-sia, malahan makin menimbulkan huru hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Terserah kepadamu sekalian. dan seluruh rakyat menyambut, Biarlah darah orang ini menjadi tanggungan kami dan anak-anak kami. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk taksi dan mengumpulkan seluruh pasukan di kelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain ungu. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, Salam, Hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain ungu itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon, asal Kirene. Dia dipaksa memanggul salib Yesus. Dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecap, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang umur. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ada juga dua perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya mau membongkar perisai itu dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab, dan para pemuka mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kalau memang Raja Yahudi, biarlah sekarang turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Biarlah Allah melepaskan dia kalau berkenan kepadanya. Bukankah dia berkata, Saya putra Allah? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya juga. Mulai dari jam 12, seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dengan segera datanglah seorang dari mereka, mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, lalu mencocokkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi
orang-orang lain berkata, Jangan, mari kita lihat saja. Apa Elia datang menyelamatkan dia? Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas penghabisan. Ketika itu, tirai penisah tersobek menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar, dia putra Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Kristus, kita tahu bahwa Minggu Palma
dan Jumat Agung adalah satu-satunya hari dalam kalender liturgi Gereja Katolik di mana kita membaca, merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Pada hari Minggu Palma ini, kita secara bersama merayakan masuknya Yesus ke kota Yerusalem untuk menyelesaikan tugas perutusannya, menyelesaikan misteri Paskah. Bacaan Injil yang kita dengarkan tadi bercerita tentang tragedi yang membawa Yesus sampai kepada kematiannya yang penuh dengan kesengsaraan. Kita mendengar bagaimana Yesus dengan sukarela menerima penderitaannya, menghadapi kematiannya untuk menyelamatkan kita. Sengsara dari Yesus ini bukanlah peristiwa yang terisolasi atau kejadian yang aneh, tetapi kesengsaraannya ini adalah pilihan yang disengaja, dalam arti Yesus dengan tahu dan mau dia taat memenuhi rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Kata-kata Nabi Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini merangkum apa yang Yesus hayati. Dia hayati secara mendalam di dalam dirinya, memenuhi kehendak Bapanya. Ketika Bapa memintanya untuk mempersembahkan dirinya, mempersembahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, Yesus tidak memberontak, dia tidak melawan terhadap kehendak Bapa. Tadi dikatakan dalam bacaan pertama bagaimana ia memberikan punggungnya kepada mereka yang memukulnya, memberikan pipinya kepada mereka yang mencabut janggutnya, dan bahkan dia tidak melindungi wajahnya dari pukulan kemudahan yang ditujukan kepadanya. Dalam situasi ini, dalam penderitaan yang dialami, Yesus dengan percaya dan yakin itu semua adalah kehendak Bapa. Ia tahu itu. Ia merendahkan dirinya seperti seorang hamba dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu Allah meninggikan dia dan memberikannya nama di atas segala nama, sehingga semua lidah mengakui dia sebagai Kristus Tuhan untuk kemuliaan Allah. Artinya dengan menjalani semuanya itu, dia juga mempermuliakan Allah Bapanya. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Kristus, kekerasan, penderitaan yang diderita dan diterima oleh Yesus bukanlah kekerasan dan penderitaan yang sia-sia. Semuanya itu tidaklah sia-sia. Kita tahu bahwa salibnya adalah tindakan kasih yang paling tinggi, tindakan kasih demi kita umat manusia. Dengan menerima kematian di kayu salib untuk keselamatan kita, Yesus telah memberikan bukti kasihnya kepada kita. Kita juga tahu dari pengalaman hidup kita bahwa ketika seseorang mengasihi dengan tulus, ia akan memberikan apa saja, bahkan dirinya dan nyawanya untuk orang yang dikasihinya. Misalnya ketika seseorang atau seorang
seorang bapak, seorang ibu, orang tua sangat tulus mengasihi anaknya. Dia akan memberikan waktunya, segala-galanya jadi anak yang dia kasih. Apalagi kalau anak itu sedang sakit, kalau anak itu membutuhkan biaya untuk sekolahnya, pasti orang tua yang mengasihi akan berjuang mati-matian demi anak yang dia kasih. Itulah sebenarnya teladan dari kasih Yesus. Yesus yang mengasihi kita, yang menderita dan mempersembahkan diri hidupnya demi kita dan demi keselamatan dunia. Saudara-saudariku yang saya kasih, kita tahu bahwa penderitaan Yesus adalah penderitaan yang menyembuhkan. Menyembuhkan dalam arti membawa keselamatan bagi dunia. Dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, kita semua disembuhkan dan didamaikan dengan Bapa dan dengan satu sama lain. Yesus telah memberikan kepada kita teladan kasih yang total, teladan kasih yang tulus melalui penderitaan yang Ia alami. Karena itu kita menerima penderitaan itu dengan penuh syukur. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, sebagaimana Yesus dihukum secara tidak adil, padahal Dia tidak bersalah. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita pun setiap kali membuat orang lain menderita secara tidak adil dengan satu dan lain cara, sebenarnya kita memperpanjang penderitaan Yesus. Artinya, kalau kita menghukum orang padahal dia tidak salah, kalau kita menuduh orang padahal itu tidak benar, apalagi kalau kita gosip-gosip sembarang orang yang tidak jelas kebenarannya, dalam arti itu sebenarnya kita juga memperpanjang penderitaan dari Yesus. Karena itu, saudara-saudariku yang saya kasih, penderitaan Yesus menantang kita untuk juga mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan total, seperti yang Dia lakukan. Penderitaan dan kesengsaraan Yesus mengajak kita untuk juga melawan kekerasan, melawan ketidakadilan dengan membawa damai, menciptakan damai di sekitar kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam dunia kita. Terutama ketika kekerasan itu atau ketidakadilan itu dialami oleh orang-orang yang rentan, yang rapuh, misalnya anak-anak yang tidak berdaya, ataupun wanita, orang tua yang tidak berdaya. Kita juga harus membela dan menolong mereka dalam situasi seperti itu, terutama mereka yang tidak bersalah. Kita harus berdiri membela mereka, menciptakan damai, menciptakan keadilan, tentunya dengan cara Yesus, cara yang lemah lembut, cara yang rendah hati. Jangan kita membalas kekerasan dengan kekerasan, fitnahan dengan fitnahan, tuduhan dengan tuduhan, tapi kita hadapilah itu dengan tenang, dengan bijaksana. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, karena itu pesan bagi kita liturgi Minggu Palma ini sebenarnya mau mengajak untuk kita merenungkan dua perjalanan Yesus yang berbeda, yang ekstrim. Di satu pihak Dia dielu-elukan, dimuliakan sebagai seorang raja. Di pihak lain Dia ditolak, Dia difitnah, dihukum, bahkan disalibkan.
Dari kitab suci kita tahu ketika dia dilulukan sebagai seorang raja, banyak orang mengikuti dia, bersorak-sorai. Ketika Yesus dihukum, memikul salibnya ke Golgota, banyak murid-muridnya yang menjauhkan diri, tidak lagi mengikuti dia. Hanya Simon Kirene saja yang setia atau membantu Yesus memikul salib itu. Saudara-saudara yang saya kasih, dari dua kejadian ini kita akan memahami dan merenungkan bagaimana kehidupan kita juga sebagai pengikut Kristus. Semoga ketika kita sedang bahagia, sedang sukses, sedang mengalami sukacita, kita mengikuti Yesus, tetap setia kepadanya, dan semoga ketika kita sedang gagal, sedang jatuh, sedang menderita, sedang sakit, sedang mengalami masalah, kita tidak menjauh dari Yesus, tetapi kita tetap bersama Yesus. Sampai di manakah saya mengikuti Tuhan Yesus? Sampai selama-lamanya atau hanya sebentar? Saudara-saudaraku yang saya kasih, mari kita bersama Yesus dalam penderitaan dan juga dalam kemuliaan. Mari kita berdiri sekarang dan kita membawa iman kita dengan mengucapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus yang ditanggung oleh yang memberi kasih sayang dalam pemberian. Saya mendapatkan dimakan, yang pun menempatkan dia dari situ dia akan datang menjadi orang beriman. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya. Kita menghadap Bapa dan menyampaikan doa-doa kita bersama. Kita berseru, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang menderita, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, berkatilah saudara-saudari kami yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangan dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, curahkanlah semangat Yesus agar kami dapat selalu membantu dalam memangku salib kami sehari-hari mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk Indonesia hari ini, mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali salam. Dengan Tuhan terus melimpahkan berkat-Nya kepada keluarga hamba ini yang terus menghayati imannya, memenuhi posisi dan doa novena.
dia juga terus bertumbuh dalam iman, harapan yang teguh dan kuat dalam menjalani kehidupannya, serta mengalami berkat-berkat yang dia butuhkan melalui peran-peran doa undangannya. Syukur atas lagu ulang tahun dari Yohanes Pascalio Putra Hartono yang ke-21. Ya Tuhan, timpakanlah berkat kesehatan dan keberhasilan bagi hamba ini yang merayakan ulang tahun yang ke-21. Semoga ia semakin bertumbuh dari pribadi yang dewasa dan bijaksana, dan terutama memberkati masa depannya dalam lingkungannya. Mohon kelancaran dan kesehatan untuk OMK yang melaksanakan tablo besok. Ya Tuhan, kiranya memberkati mereka semua agar tetap sehat dan terutama semangat, dan lebih khusus lagi dapat menghayati dengan baik dan benar apa yang mereka lakukan ini adalah untuk juga ikut merenungkan kesengsaraan, agar mereka terus juga bertumbuh dalam iman dan setia padamu, dan semoga acara mereka ini yang Tuhan juga membawa kabar gembira, membawa sukacita bagi semua orang yang akan hadir dalam upacara atau acara ini. Akhirnya kita berdoa mohon kedamaian kekal bagi jiwa Yohanes Widi Budianto, Ibu Cecilia Titi Handayani, Suster Maria Emanuela Gunanto, dan Bapak Andreas Yanto. Dalam kasih dan kemurahan yang besar ya Tuhan, limpahkanlah rahmat keselamatan bagi hamba-hamba-Mu ini. Semoga berkat iman mereka kepada Kristus yang bangkit dunia, mereka juga boleh mengalami kebangkitan dan kemuliaan bersama orang Yesus. Dan kepada semua keluarga, sanak saudara yang masih hidup di dunia ini, agar juga terus bertumbuh dalam semangat kasih dan persaudaraan. Untuk semua ini, marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi perdamaian dunia. Ya Tuhan, untuk mengetahui apa yang terjadi dalam dunia kami saat ini, dunia kami sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dengan adanya konflik dan peperangan antar bangsa, antar negara. Kami percaya Engkau mencintai dunia ini, dan juga mencintai semua orang yang berkehendak baik. Untuk itu, berkatilah mereka yang berkehendak baik, terutama yang berusaha agar peperangan ini dapat ditempuh dengan mencari jalan damai untuk menghindari konflik yang lebih luas yang akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan dunia, kehidupan banyak orang. Marilah kita mohon Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih untuk menghendaki kami menjadi putra dan putrimu berkat jasa Yesus hamba-Mu yang mulia. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa-doa yang diilhami Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah kita berdoa.
persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan Tuhan Putra Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan. Karena dengan kekuatan salib yang tak terberikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berbahagia. Sungguh kuduslah Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kebenaran Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia menanggung roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya."
misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kurang layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Ignatius, serta semua orang Islam. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan seluruh jalan yang lain, maka beranilah kita berdoa dengan berdoa. bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikeluarkan oleh kehidupan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang berbahagia dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, aku telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Kita berbagi salam damai Kristus untuk kita semua. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang dengan perjamuan anak domba. Semoga Kristus melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup kekal.
putra suci ini bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu dan Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami inginkan. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman minggu ini sebagai berikut. Sebentar lagi kita akan merayakan Trihari Suci. Demi keamanan dan kenyamanan kita bersama dalam perayaan selama Trihari Suci, maka mohon perhatian beberapa hal tersebut. Umat dihimbau untuk tidak membawa tas besar, kecuali pasutri yang membawa balita. Dimohon untuk tidak mengenakan jaket, kecuali lansia. Bagi yang membawa tas ukuran besar, akan diadakan pemeriksaan oleh tim keamanan di pintu masuk area gereja. Umat yang menggunakan jasa kendaraan online, titik turun dan naik kendaraan di Slamet Riyadi, tidak di depan pintu gereja. Dan bagi warga yang menggunakan kendaraan pribadi, harap mengikuti petunjuk petugas parkir panitia Paskah. Selama Trihari Suci, tetap ada berkat anak. Panitia Paskah 2026 Wilayah 2 mengadakan terapi akupuntur dan pemeriksaan kesehatan di hari Minggu antara pukul 10 sampai selesai. Dan setelah misa sore, jam 7 sampai 9 malam di ruang kesehatan, serta booth penggalangan dana penjualan makanan di depan sekretariat paroki. Panitia Paskah 2026 membuka kesempatan bagi umat, instansi, atau perusahaan untuk memberikan ucapan Paskah yang akan ditayangkan pada Misa Vigili dan Misa Minggu Paskah tanggal 4 dan 5 April. Untuk pendaftaran secara online atau mengunjungi booth panitia. Mengundang seluruh umat paroki Cijantung untuk menghadiri tablo pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026 jam 7 malam di Gereja Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. English Mass ditiadakan. Pada 3 April 2026, Jalan Salib dilaksanakan jam 8 pagi dari Slamet menuju gereja. Setiap wilayah dimohon mengutus 4 orang untuk memikul salib, dan umat dianjurkan membawa salib masing-masing. Pendaftaran kursus evangelisasi Angkatan 19 sudah dibuka. Untuk info lebih lanjut, bisa mengunjungi booth panitia camp di halaman gereja sesudah misa. Sekse Katekese Cijantung bersama Komisi Katekese KAJ kembali membuka kelas Katekese 2. Pendaftaran dibuka hingga 4 April 2026 secara online. Mengundang seluruh adik-adik dini, anak dan remaja untuk mengikuti perayaan Paskah Anak pada Minggu 12 April 2026 jam 10 sampai selesai. Untuk pendaftaran dibuka hingga 5 April. Silakan menghubungi Kak Anggi atau mendatangi ruang katekese pada Minggu jam 10 pagi. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama. Alfonsus Architrivaldo Sengge dari wilayah Santo Valentino lingkungan Santo Yakobus dengan Brigita Jacqueline Fehila Rizky Papilaya dari Serang, Banten. Anton
Pius Raharja dari wilayah Santo Yudas Tadius lingkungan Santo Lukas, dengan Kezia Agnes Angka Wijaya dari Paroki Bojogede, Santa Faustina Kowalska. Marianus Arnoldus Noah Iku dari Paroki Blok B, Santo Yohanes Penginjil, dengan Kezia Chelsea Olivia Levendo dari Santa Clara lingkungan Santo Gregorius. Untuk umat yang mengetahui perkawinan ini, wajib memberitahu pastor paroki. Sekian pengumuman, terima kasih. Umat beriman terkasih, kita sampai pada akhir dari hari perayaan misa Minggu Palma pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kita semua, kebersamaan kita semua dalam perayaan agung ini. Secara khusus terima kasih pada tugas libur kita terlaksana Kor dan terutama Kor dari lingkungan wilayah 3, wilayah 3 yang sudah memeriahkan, menghidupkan liturgi Minggu Palma ini dengan suara mereka yang bagus. Kita lawan dan tepuk tangan. Terima kasih. Ya, demikian dan terakhir penyampaian tadi sudah jelas untuk acara kita minggu ini, ya. Kita akan memasuki hari suci mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Suci dan puncaknya pada hari raya Paskah. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Dan sekarang kita berdiri, kita mengakhiri perayaan Ekaristi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, terbilang bisa sudah selesai. Sudah